Kini ku tahu dan semua wajib tahu. Pasal-pasal penting dalam KUHP baru. Pasal-pasal ini sering terjadi di sekitar kita. Salam keadilan. Sebagai praktisi hukum yang kerap bersentuhan langsung dengan denyut hukum di lapangan, saya melihat urgensi besar untuk mengedukasi publik tentang pasal-pasal penting dalam KUHP baru yang sangat mungkin menjerat masyarakat awam tanpa disadari. Kali ini mari kita kupas dan pelajari pasal 411 dan 412 KUHP nasional. Karena dinilai merugikan hak privat. Selain mengkriminalisasi ranah privat. Bertentangan dengan pasal 28 UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Bagi sebagian orang, aturan ini dipandang sebagai langkah menjaga nilai keluarga. Bagi yang lain, ia menimbulkan kekhawatiran soal ruang privat. Tapi secara hukum, ketentuannya kini jelas tertulis dan tak lagi abu-abu. Dalam pasal 411 KUHP nasional, UU nomor 1 tahun 2023. Pasal 411 ayat 1. Setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya, dipidana karena perzinaan, dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 2. Artinya, perzinahan diatur sebagai tindak pidana, namun tidak bisa diproses sembarangan. Perzinahan dikualifikasikan sebagai tindak pidana dengan pembatasan subjek pelapor. Negara menetapkan bahwa hubungan badan antara pria dan perempuan yang tidak terikat perkawinan sah, zina, dapat dipidana penjara paling lama 1 tahun atau denda. Sementara itu, pasal 412 KUHP nasional. Hidup bersama tanpa perkawinan. Pasal ini mengatur hubungan hidup bersama yang menyerupai hubungan suami istri tanpa adanya perkawinan yang sah. Artinya mengatur perbuatan hidup bersama sebagai suami istri di luar ikatan pernikahan, kumpul kebo. Dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 bulan atau denda. Negara menegaskan bahwa kedua pasal tersebut bukan delik umum, melainkan delik aduan absolut. Artinya, aparat penegak hukum tidak boleh bertindak atas inisiatif sendiri. Proses hukum hanya dapat berjalan jika ada laporan resmi dari pihak yang secara hukum memiliki hubungan langsung. Yaitu 1. Suami atau istri yang sah, 2. Orang tua, 3. Anak dari pihak yang bersangkutan. Tanpa aduan dari mereka, negara tidak memiliki kewenangan untuk masuk, memeriksa, apalagi mempidanakan. Pemerintah menyebut pendekatan ini sebagai bentuk penyeimbang. Hukum hadir menjaga nilai moral masyarakat. Namun tetap membatasi diri agar tidak berubah menjadi alat pengawasan kehidupan pribadi. Dengan diberlakukannya KUHP nasional. Indonesia tidak sekadar mengganti pasal demi pasal, tetapi juga menegaskan arah. Hukum pidana bukan hanya soal menghukum, melainkan mencerminkan wajah dan nilai bangsa itu sendiri. Salam keadilan. Semoga bermanfaat. Kita lanjut part berikutnya.